Kita sudah membahas tentang puisi dalam Alkitab, bagaimana para penyair Alkitab senang menggunakan pola-pola dan mahir dalam menggunakan kiasan dan lambang. Puisi-puisi ini membawa kita ke dalam suatu pengalaman untuk merenungkan sebuah gagasan dari berbagai sudut secara perlahan. Dan kitab Mazmur merupakan kumpulan puisi terbesar dalam Alkitab. Dan kitab inilah yang akan kita bahas sekarang. Nah, orang-orang Israel sudah menulis banyak puisi di sepanjang sejarah mereka. Ya, puisi-puisi ini ditulis oleh orang bijak, para raja, dan nabi-nabi Israel. Beberapa puisi dinyanyikan oleh paduan suara dalam bait suci di Yerusalem. Sementara yang Shalom. Majelis Jemaat Gereja Kasih Anugerah menyampaikan dengan sukacita dan menyampaikan selamat beribadah kepada seluruh jemaat dalam ibadah hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita semua diberkati. Kita bersama. Mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang suci. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur atas kesetiaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita dengan menyanyi NKB 34, Setiamu Tuhan.
kami sekali banyak. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24 mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita dan kita berdoa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami berucap terima kasih atas karya-Mu yang terasa nyata di dalam persekutuan ini. Layakkanlah kami untuk ada sebagai alat-Mu membangun persekutuan ini dan juga keluarga kami. Kehadiran kami adalah menyatakan berkat dan bukan menjadi batu sandungan. Jauhkanlah kami dari perkataan-perkataan serong dan menjatuhkan. Biarlah di dalam perjumpaan dengan sesama kami memberikan warna-warna yang indah. Mampukan kami untuk terus menyadari bahwa segala sesuatunya ada dalam pandangan-Mu ya Tuhan, dan tidak ada yang tersembunyi daripada-Mu. Engkau mengetahui hal-hal yang tersembunyi sekalipun, dan Engkau Allah yang adil dalam segala perkara. Kami mengharap pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui. Sudilah terus bersama dengan kami ya Allah Ramani, dan kiranya di dalam Kristus anak-Mu kami pun terus dilayakkan untuk menyatakan karya keselamatan-Mu bagi semesta ini. Amin.
yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka sekarang dengarlah anugerah pengampunan yang dinyatakan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 17 dan 18 yang menyatakan demikian. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita sampaikan salam. Mari kita merespon dengan menyanyi kita bab 4. Saudara-saudara, saya undang mari kita bersama berdiri. Kita akan mendengar amanat hidup baru, sebagaimana dinyatakan dalam Titus pasalnya yang kedua, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15 yang akan kita baca secara bergantian. Saya memulai ayat 11, Bapak Ibu Saudara ayat 12, demikian selanjutnya sampai ayat ke-15. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus.
Ayat 15 kita baca bersama-sama. Beri Demikianlah amanat hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Hari ini kita akan mendengarkan khotbah tentang perjumpaan Yesus dan perempuan Syro-Fenisia. Maka saya beri kesempatan ibu-ibu untuk memuliakan Tuhan.
pikiran kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup ya Tuhan. Hanya karena kasih dan kemurahan-Mu maka kami boleh hadir bersama di tempat ini. Inilah kami umat-Mu yang merindukan Engkau. Karena satu keyakinan kami, tanpa kasih dan kemurahan-Mu, maka kami semua adalah orang-orang yang binasa. Maka kami selalu memerlukan tuntunan Tuhan dalam hidup ini. Ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, inilah kesempatan kemurahan dan kasih-Mu juga Kau nyatakan bagi kami. Karena itu bimbinglah kami dalam terang kuasa Roh Kudus, sehingga kami yang hadir, kami yang mendengar, kami yang membaca firman-Mu, kami dapat memahaminya dengan baik, dan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami mendengar, itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tetapi kami menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman-Mu yang setia. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami semua telah sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Perjanjian Baru, kitab Markus 7 ayat 24 sampai 31. Markus 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-31 yang menyatakan, lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini
jam sekarang ini ada pertandingan tenis final putra US Open. Ya, jadi kita tahu Sinner akan berhadapan dengan Taylor Fritz dari Amerika Serikat. Saya nggak mau bicara soal itu ya, pertandingan. Tapi saya mau bilang apa yang saya mau katakan begini, Bos. Bahwa saya senang sekali menonton pertandingan tenis, dan hampir setiap kesempatan kalau saya bisa nonton, saya pasti nonton US Open ini. Dan pada saat beberapa kali saya nonton, ketika pemain yang kalah itu keluar dari lapangan, itu biasanya disorot terus oleh kameramen. Pada saat dia keluar, selalu saya terpana dengan sebuah tulisan di dinding saat pemain itu akan keluar dari lapangan. Ada sebuah tulisan, satu ungkapan yang sederhana, tulisannya begini: pressure is a privilege. Wah, beberapa kali saya lihat di US Open, mungkin kita nggak bisa lihat sekarang gitu ya, karena lagi berlangsung pertandingannya. Tapi ungkapan ini bagi saya menyentuh sekali. Pressure is a privilege. Tekanan itu adalah sebuah privilege dalam kehidupan. Dia bilang begini. Tekanan itu ternyata mengajarkan kita bagaimana menghadapi kesulitan. Tekanan itu mengajarkan kita bagaimana mengembangkan ketahanan mental. Bayangkan ya Bapak Ibu, kadang-kadang kan kalau kita suka nonton, saya tahu memang suka nonton tenis juga. Kadang kita gemes gitu ya, kalau lihat pemain tenis dunia, kok di lapangan itu kayaknya bukan sebagai tenis pro gitu. Dia bisa bikin waktu serve double fault. Saya pikir hari-hari kerjanya latihan tenis. Tapi itulah, kita nggak tahu, kita menonton, tapi orang yang berada di lapangan itu pressure-nya berbeda. Nah, seseorang yang mendapatkan tekanan itu akan membuat dia lebih kuat. Dia dapat mengembangkan ketahanan mentalnya dan juga imannya. Seseorang yang mampu bertahan dan bekerja dengan baik di bawah tekanan seringkali adalah orang-orang yang disebut kuat. Mereka orang yang berani. Mereka orang yang tahan uji. Mereka orang yang lebih bijak dalam menghadapi tantangan di masa depan. Itulah mengapa dikatakan tekanan itu menjadi sebuah privilege. Karena melalui tekanan, seseorang menjadi lebih tangguh. Nah, saya mengajak kita untuk melihat. Nah, saya minta tolong. Tadi kita baca Injil Markus pasal 7. Ya, sekarang saya mau ajak kita lihat. Ternyata dalam Injil Matius, kisah ini lebih dramatis. Ditulis oleh penulis Injil Matius itu lebih detail sedikit. Saya minta coba tolong ditampilkan Matius pasal 15 ayat 22. Di sini kita bisa lihat lebih detail apa yang terjadi. Matius pasal 15 ayat 22. Mulai sebelumnya. Ini 23. Satu ayat sebelum. Ya. Ini sama Bapak Ibu ceritanya. Ya, dikatakan ini, maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Jadi tadi disebut, kalau di Markus dibilang dia perempuan Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Bapak Ibu bayangkan, ini yang benar yang mana? Sekarang saya bilang begini, Bapak Ibu, Bapak Rexi adalah American citizen, bangsa Amura, orang Amura. Betul nggak? Betul. Jadi
Jangan kita dibuat bingung, gitu ya. Perempuan ini, itu dia dulu bisa disebut perempuan Kanaan. Nah, Bapak Ibu kalau bicara Kanaan, harus ingat ada sebuah histori yang luar biasa antara orang Yahudi dan orang Kanaan. Orang Kanaan punya tanah, lalu Tuhan bilang, "Hai Israel, kamu akan masuk di negeri berlimpah susu madunya yang namanya apa? Kanaan." Orang Kanaan harus menyingkir ketika berperang lawan Israel, mereka nggak menang. Berarti Bapak Ibu harus ingat bahwa sebenarnya orang Kanaan punya apa? Punya ada rasa, bisa punya dendam dengan Yahudi. Itu nggak bisa dilepas, itu sejarah. Ya, nah lihat ini, datang seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru. Seruannya ini menarik. "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Bapak Ibu harus tahu dulu tentang kerasukan setan. Ada yang pernah berhadapan? Mungkin Pak Pendeta Petrus pernah. Saya pun tidak banyak pengalaman, tapi pernah beberapa kali. Saya ingat pertama kali saya masih SMA kelas 1, saya antar mami saya. Dia bilang, "Semi, antar dulu mami ke rumah keluarga A," gitu ya. Begitu saya antar mami saya ke rumah keluarga A, saya berhenti, mami saya keluar dari mobil, rumahnya itu nggak jauh dari jalan. Saya lihat di dalam, anak dari keluarga itu sedang begini. Wow, saya bilang mami saya begitu tutup pintu, saya langsung lari. Ngeri Bapak Ibu. Betul. Saya harus bilang, ngeri. Itu pengalaman pertama. Pengalaman kedua adalah ketika saya sudah menjadi pendeta. Saya selesai ibadah minggu, baru mau makan, dipanggil, "Pak Pendeta, tolong, mama saya," katanya, "itu dalam keadaan kerasukan." Wah, saya baru mau makan. Saya masih karena yang kemasukan setan, kerasukan ini perempuan, ibu-ibu. Saya ajak istri saya, "Yuk kita pergi." Dari jam 12 siang lebih, kita bergumul untuk mengusir setan di dalamnya. Ngeri. Ngeri betul. Saya harus bilang, ngeri. Saya kalau nggak pendeta mungkin solari atau favorit. Ngeri juga. Perempuan. Tapi begitu bicara sama saya, yang keluar suara kakek-kakek. Wah. Saya bilang, "Keluar dalam nama Yesus." Dia tatap saya, dia ketawa. Dan dia bilang, "Kamu pikir saya takut?" Saya bilang, "Kalau saya takut gimana lagi? Mau lawan pakai apa?" Itu pengalaman saya. Tahu Bapak Ibu, baru keluar jam berapa sekarang? Benar-benar keluar setengah 7 sore. Saya habis pimpin ibadah hari Minggu, belum makan siang, berhadapan dengan itu sampai setengah 7 baru dia. Tapi setan begitu. Dan kalau begitu dia keluar Bapak Ibu, ibu ini lemesnya minta ampun. Kenapa? Karena tenaga ini dipakai oleh iblis untuk meronta, untuk melawan. Kami harus berapa orang pegang dia. Bapak Ibu bayangkan ya, cuma di film kungfu saya bisa lihat orang tidur begini, bangunnya dengan kaki lurus. Ini saya lihat dengan mata kepala sendiri. Makanya ketika ini disampaikan, saya teringat kenapa ibu ini mencari Yesus yang adalah orang Yahudi. Dia tahu ada resiko yang harus dia hadapi ketika dia berjumpa dengan Yesus. Tapi dia lawan itu semua. Karena hidupnya penuh dengan tekanan. Dia tidak tahan melihat anaknya menderita ketika kerasukan setan. Dia bilang, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan," Bapak Ibu lihat, "dan sangat menderita." Dan lanjut ayat berikutnya. Di sini saya bilang, pressure is a privilege. Ayat berikutnya, next. Lihat, setelah dia berteriak,
kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud. Yesus sama sekali tidak menjawab. Yesus diam, tetap berjalan. Lalu murid-muridnya bilang sama Yesus, suruh ini orang pergi, suruh ini perempuan pergi. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Berarti kita tahu bahwa ketika dia berbicara, kasihanilah aku, dia sedang berteriak. Suruh pergi. Karena Bapak Ibu, tidak lazim seorang perempuan datang tiba-tiba langsung tersungkur di depan seorang laki-laki di zaman itu. Nggak kayak sekarang, saya ketemu Tante Bis bisa Cipika, nggak bisa zaman dulu, nggak bisa. Ayat berikut ini dramatis kan. Yang pertama dia udah dicuekin, next. Jawab Yesus, Yesus langsung jawab yakin, karena sudah berteriak-teriak. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sedangkan perempuan ini orang, ya, bukan Israel. Dari sini saudara bisa mengatakan, wah, Yesus rasis. Oh, ini. Betul. Gitu. Kok bisa bilang begini? Ayat berikut. Tetapi perempuan itu, dia nggak stop, udah dicuekin, dijawab ketus, ya, engkau bukan orang Israel. Lalu di perempuan itu semakin dia mendapat tekanan, semakin hebat. Dia makin mendekat, dia menyembah Yesus dan berkata, Tuhan, tolong aku. Masih dijawab Yesus. Takut. Lihat ya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya ke siapa anak-anak? Orang? Siapa anjing? Anda biar butuh pertolongan. Kalau sudah dibilang begitu, coba apa yang Anda buat? Mungkin langsung nggak tahu diri, atau sudah bisa bilang terlalu sadis. Kita udah susah, minta tolong, sudah menyembah, masih dijawab begitu. Bapak Ibu, saudara harus pahami, jangan pikir gini ya, oh iya ya Pak Pendeta, Yesus sadis, bukan itu beritanya. Ingat ya, bukan itu beritanya. Tapi berikutnya nih, lanjut. Kata perempuan itu, nggak stop dia. Nggak stop dia. Dapat tekanan dia nggak stop. Dia bilang, benar Tuhan. Dia humble sekali. Dia bilang, benar Tuhan. Namun anjing itu, dia sudah menunjuk diri, makan remah-remah yang jatuh dari meja. Kami dapat sisa-sisa anugerah itu juga nggak apa-apa. Yang lebih hebat lagi ayat berikutnya. Ini dramatis sekali dramatis, gitu ya. Maka Yesus menjawab dan berkata, Yesus suka jawaban dia. Dia tidak marah, dia meresponnya dengan bilang, benar aku ini anjing, tapi kami juga layak menerima. Hai ibu, katanya, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga anaknya. Harapan dia, Bapak Ibu lihat ini, pelan-pelan saya mau bilang, harapan dia berjumpa Yesus, dia bilang sama Yesus, Tuhan kasihanilah aku. Dia berharap Yesus pergi ke rumahnya. Lihatlah anakku kerasukan setan. Tapi apakah Yesus pergi ke rumahnya? Enggak perlu.
Kenapa? Karena Yesus lihat iman ibu ini semakin kena tekanan, dia tetap bertahan, dia tetap maju, dia tetap menyembah, dia tetap meminta, dan dia tetap meminta belas kasihan walaupun aku ini anjing. Dan Yesus nggak perlu pergi ke rumah. Saat itu juga anaknya sembuh, ibunya masih di depan Yesus, anaknya di rumah. Tapi dia menerima anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari perempuan Kanaan ini, saya mau bilang kepada kita bahwa hidup ini penuh dengan konsekuensi dan resiko. Ibu ini nggak bisa memilih bahwa dia harus lahir sebagai keturunan Kanaan. Dia nggak bisa pilih. Ibu ini nggak bisa pilih bahwa dia hadir sebagai seorang perempuan yang nggak boleh datang dekat-dekat kepada laki-laki yang ada saat itu. Dia nggak bisa pilih. Tetapi dia bisa memilih tindakan iman bahwa dalam tekanan yang berat, dia tahu dia datang kepada siapa. Dia tahu dari orang bahwa Yesus punya kuasa yang luar biasa. Dan dia datang. Jati dirinya itu rentan untuk dia mendapatkan diskriminasi sebagai perempuan yang tidak dihargai oleh orang Yahudi. Tetapi karena tekanan perempuan ini menunjukkan keberaniannya untuk keluar dari kampungnya, datang ke tempat yang beresiko untuk berjumpa dengan Yesus. Dan mengapa tadi saya ajak kita baca sampai ayat 31 dalam Markus 7, karena Yesus ternyata datang ke situ cuma untuk perempuan itu. Selesai kejadian ini, Yesus terus, tadi dibilang kan, dia ke Dekapolis. Wow, kisah ini luar biasa. Perempuan Kanaan ini beresiko diusir, sudah disindir secara pribadi, dapat penghinaan, tapi dia tetap bertahan karena dia tahu dia datang kepada orang itu. Kalau dalam bahasa saat itu si perempuan Kanaan ini disebut goyim, kafir. Tapi karena keprihatinannya melihat anak perempuannya yang sangat menderita, membuat dia berani menembus batas budaya. Sebagai orang Kanaan, berani dia berhadapan dengan Yesus. Dan Yesus pergi kan gak pernah sendiri, selalu ada murid-muridnya. Dia berani melewati batas tradisi bahwa perempuan gak boleh datang tiba-tiba kepada laki-laki. Dia berani menembus batas gender, bahwa dia perempuan yang tidak boleh datang dan tersungkur dekat seorang laki-laki. Tetapi inilah yang kemudian membuat Tuhan Yesus menjadi kagum terhadapnya. Dan Bapak Ibu, Alkitab menceritakan beberapa perempuan yang berani seperti ini. Perempuan Sirofenisia ini, masih ingat lagi ada kisah lain? Perempuan yang menjamah ujung dari jubah Yesus. Dia berani keluar. Karena dia pendarahan, karena dia sudah pendarahan 12 tahun. Dia berani keluar. Siapa lagi? Maria yang menyeka kaki Yesus dengan minyak narwasa. Gak boleh. Tapi mereka berani keluar. Dari kejadian ini saya mau mengatakan bagi kita bahwa terbukti pelayanan Yesus menembus batas eksklusivitas Yahudi. Karena pada akhirnya perempuan yang bukan dari kalangan Yahudi ini mendapat belas kasihan dari Yesus. Perempuan ini datang pada alamat yang tepat, satu, dia memiliki sikap yang benar, dua, dan akhirnya dia mendapat anugerahnya karena telah terbukti
mendobrak pola pikir rasialis bangsa Yahudi pada saat itu. Dan Yesus menjawab dia, "Hai ibu, besar iman." Dan seketika juga anaknya menjadi sembuh. Saya mau katakan kepada kita bahwa di sini terbukti kasih Yesus menembus batas-batas yang dibangun manusia. Karena saudara, apapun keadaan saudara, jangan pernah putus asa untuk mau datang pada Tuhan, karena belas kasihannya itu melampaui batas yang diberikan atau dibuat oleh manusia. Saudara punya masa lalu yang kelam, lalu orang bilang mau datang sama Tuhan, ini dulu hidupku begini. Kasih Tuhan melebihi. Kasih Yesus. Ini bicara kasih juga nih. Berikut. Satu tentang kasih Yesus yang menembus batas yang dibangun oleh manusia atas dasar apapun. Tapi yang kedua di sini juga mengajarkan kita bagaimana kasih seorang ibu yang menembus batas rintangan untuk mendapatkan kemurahan hati. Maka tadi saya minta ibu-ibu nyanyi. Karena dalam nyanyian itu dimulai dengan kalimat oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Kemurahan Tuhan melampaui batas-batas yang dibuat manusia, dan kemurahan Tuhan menjangkau ibu ini yang begitu mengasihi anak. Ini bicara soal kasih. Dalam perikop ini ditunjukkan kepada kita bahwa seberapa besar usaha manusia untuk membatasi kasih. Tetapi kuasa Allah, kasih Allah lebih besar untuk menghancurkan batas-batas yang dibuat manusia. Kadang-kadang kita bilang sama, kalau melihat orang yang mungkin kita tahu dia melakukan kesalahan-kesalahan, kita berpikir Tuhan orang ini gak pantas menerima belas kasihan Tuhan. Firman ini mengatakan, tidak ada yang bisa membatasi belas kasihan Tuhan kepada siapapun. Makanya Yohanes bilang, karena begitu besar kasih Allah, tidak ada yang bisa membatasi kasih dia. Maka paling akhir saya mau bilang begini, saya tidak tahu keadaan apa yang sedang kita alami. Tapi dari sini kita bisa belajar dari perempuan ini, bahwa ketika tekanan semakin berat, janganlah itu kita anggap sebagai halangan. Tapi ingat tadi saya katakan di awal, pressure is a privilege. Tekanan itu akan membuat kita semakin mendekat dengan Tuhan. Tekanan akan membuat kita semakin tidak melihat lagi batas. Apapun kita akan melalui. Ketika kita harus tunggu pun kita akan tunggu. Karena kita datang kepada alamat yang tepat. Kita datang kepada orang yang tepat. Kita datang kepada Tuhan yang penuh kasih. Sama seperti dengan perempuan Sirofenisia ini. Yesus selalu menyapa siapapun, merangkul siapapun, dan ia memulihkan siapapun tanpa batas. Kalau saudara punya pertumbuhan, jangan pernah tunda, jangan pernah kecil hati, jangan pernah merasa tidak layak, tetapi datanglah seperti perempuan. Karena Tuhan juga melihat bagaimana reaksi kita, bagaimana respon kita terhadap tekanan. Tetapi ketika tekanan itu datang, tetapi semakin membuat kita memegang Tuhan dengan erat, dan Tuhan melihat iman kita. Satu saat kita akan melihat sama seperti jawaban yang diterima perempuan ini, bahwa imanmu sungguh besar, dan apa yang kau minta jadilah seperti yang kau kehendaki. Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Bersama orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang mendasar dari Tuhan Yesus Kristus, secara mengaku turun dari kerajaan Allah, pada hari ketiga berpulang dari tempat mati, naik surga menuju istana Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana saja menuju aku percaya pada Kudus, Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bahkan dari Amin. Mari kita satu dengan kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami belajar bahwa tekanan hidup seringkali justru memberikan kami kekuatan, memberikan kami ketangguhan, memampukan kami untuk melangkah lebih jauh, untuk mendekati Engkau dan menghampiri Engkau. Sama seperti perempuan Kanaan yang menghadapi situasi yang sangat berat. Ia tidak tega melihat anaknya kerasukan setan begitu hebatnya sampai sangat menderita. Dan ia pergi keluar mencari pertolongan. Dan dia meyakini pertolongan itu ada di dalam Tuhan. Maka saat ini, kami pun yang datang, kami yang duduk saat ini di dalam rumahmu yang sekarang juga manusia-manusia yang menghadapi berbagai tekanan. Kami hidup menyadari bahwa ada konsekuensi dan resiko hidup di tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Tapi kami mau datang terus kepada tekanan-tekanan hidup tidak akan menghalangi kami, tapi akan membuat kami semakin giat untuk mencari Tuhan. Dan kami yakin di dalam iman bahwa kemurahan dan kasih-Mu melampaui batas-batas apapun. Dan ketika Kau melihat iman kami, maka anugerah-Mu Kau lepaskan dan Kau berikan kepada kami. Sama seperti perempuan Kanaan yang menerima belas kasih dan anugerah. Terima kasih firman ini membuat kami terbuka dalam mata iman kami, bahwa harapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Maka saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, mereka yang bergumul dalam kesehatan mereka, di masa-masa pemulihan, di masa pengobatan, di dalam perawatan. Kami mohon Tuhan anugerah dan kemurahan-Mu sertakan bagi mereka. Kami berdoa bagi Bapak Puceta Halim. Kami berdoa bagi Ibu Betty Lamia. Kami berdoa bagi Ibu Alma Utoya. Kami berdoa bagi Ibu Pinkan Roti. Kami berdoa bagi Bapak Richard Monteverde. Kami berdoa bagi Bapak Roli Sakmo. Kami berdoa bagi Bapak Reksi Tandai. Kami berdoa bagi Ibu Basya Ingel Luis. Bagi Bapak Pendeta Tony Tamos. Bagi Bapak Hari Nabi Tukul. Bagi Ibu Farah Delito. Bagi Bapak Sean Toland.
bagi Bapak Roy Jones, bagi Ibu Cepti Panti, bagi Ibu Sylvia England, bagi Ibu Emi, bagi Ibu Teri Tandayu, bagi anak terkasih Alenoma Latihan, bagi Ibu Frederika Hartati Siregar, bagi Ibu Lili Muai dan Ibu Morang, bahkan mereka yang hamba tidak sebut nama. Tapi mereka berseru dan berteriak kepadamu, Tuhan tolonglah aku. Maka kami yakin pertolongan Tuhan akan datang bagi mereka. Kami berdoa juga bagi mereka yang bergumul, mereka yang menaikkan doa dan harap kepada Tuhan. Kami yakin Engkau mendengar setiap kata-kata dan seruan, setiap air mata yang terjatuh. Dan saat ini kami berdoa bagi keluarga Budi Simurangkir, anak dari Bapak John Simurangkir, di mana mereka menambahkan hadiran buah hati dalam keluarga. Demikian juga bagi keluarga Michael Nababan dan Dena. Ya Tuhan, Kau Allah yang penuh kasih, kemurahan-Mu melampaui batas, karena itu kami yakin Kau hadir dan Kau akan menjawab apa yang menjadi pergumulan mereka seturut kehendak-Mu yang baik dan waktu-Mu yang terindah. Kami juga berdoa saat ini bagi mereka yang bersuka cita karena berkat yang Tuhan anugerahkan, pertambahan usia, baik usia kehamilan dan usia kehidupan keluarga. Kami berdoa bagi Ibu Basya Enggelan yang Tuhan tambahkan usia pada tanggal 4 September yang lalu. Tuhan berkati Ibu Basya bersama dengan keluarga, suami dan anak terkasih. Demikian juga dengan Ibu Sherry Sunda yang juga bertambah usia pada tanggal 4 September yang lalu. Tuhan berkati Ibu Sherry ketika ia pindah di tempat yang baru, menyesuaikan diri di sana. Tuhan berkati bersama dengan keluarga, suami dan juga masa depan anak-anaknya. Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Tony Thanos yang Tuhan anugerahkan pertambahan usia pada tanggal 6 September. Tuhan berkati Bapak Pendeta Tony dalam masa-masa pengobatan yang ia alami, dalam kehidupan bersama keluarga, istri dan anak-anak. Anugerah Tuhan melalui kehidupan. Kami juga berdoa bagi Ibu Heshi Maringka. Hari ini Tuhan juga tambahkan usia dalam kehidupan. Tuhan berkati dalam masa-masa sulit yang sudah ia lewati. Kami yakin Tuhan akan menjadi sahabat yang sejati bagi dia, untuk dia terus melangkah ke depan dalam penyertaan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga Togas Mandaki yang Tuhan juga tambahkan usia dalam kehidupan pernikahan mereka. Tuhan berkati bagi Pak Raymond dan Ibu Susan dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga. Kasih Tuhan terus memelihara kehidupan mereka. Begitu juga dengan anak-anak mereka, Ronald dan juga Reisa, dalam kerja dan pendidikan. Hamba berdoa juga bagi seluruh jemaat-Mu, mereka yang mengikuti ibadah di ruang ibadah ini atau secara online. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu juga menyertai hidup mereka. Dan biarlah dalam tekanan-tekanan hidup yang sedang dihadapi atau akan kami hadapi, kami belajar dari sikap iman perempuan Sirofenisia pada kami. Dan kami yakin bahwa kemurahan-Mu lebih dari hidup, kasih-Mu melampaui batas, dan iman kami akan terus dikuatkan dan dikuatkan. Terima kasih Bapak, berkati setiap para keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak kami, cucu kami, orang tua kami, saudara-saudara kami di mana berada. Terima kasih kemurahan, kebaikan, dan juga berkat Tuhan akan mengiringi langkah hidup hari lepas hari. Ini doa dan permohonan syukur hati kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan bagi kaum pria untuk menaikkan puji-pujian yang kemuliaan. Terima kasih kepada kaum Bapak. Marilah sekarang kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya sambil kita dengarkan nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Sambil kantong persembahan diedarkan, mari kita melakukan Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan. Amen.
Yesus, terima kasih karena kasih-Mu kami beroleh hidup yang kekal. Ya Allah, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami guna menjadi saksi-Mu dan utusan-Mu melakukan misi-Mu kepada dunia ini. Terima kasih Engkau telah memakai kami dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Terimalah ungkapan syukur kami, pakailah hidup kami menjadi berkat untuk sesama, dan kiranya kami selalu bersedia mempersembahkan hidup kami bagi orang di sekitar kami demi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam warta jemaat. Majelis dan Jemaat GKA mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel KH yang telah melayani ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Samuel dan keluarga. Juga kepada pianis kita yang telah melayani kita sore hari ini, Ibu Wira Mamindaan. Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga. Dan juga tim IT yang telah membantu kita dalam ibadah minggu ini, Joshua Senior dan Joshua Junior and Ruben, thank you. Dan juga untuk Asher pada minggu ini, Ibu Mary Mills, thank you, Tuhan memberkati. Majelis dan jemaat juga mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Bapak Ibu yang merayakan pada minggu yang telah berlalu. Pada tanggal 4 September, Ibu Bashir Ellen, happy birthday. Juga Ibu Shirley Sunda yang saat ini sudah berada di Florida. Dan Bapak Tony Thanos, juga Ibu Heisha Marinka yang pada hari ini merayakan hari ulang tahun. Demikian juga untuk Pak Sutri, Ibu Susan dan Bapak Raymond dari keluarga Togas Mandaki yang merayakan anugerah Tuhan atas pernikahan mereka pada tanggal 4 September yang lalu. Tuhan Yesus memberkati keluarga. Bible study untuk minggu ini akan dilaksanakan pada hari Rabu 11 September pada pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Dan bagi anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan, atau konseling, harap menghubungi majelis jemaat atau Bapak Pendeta. Demikian warta jemaat sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya akan mari kita berdiri. Kita akan berakhiri pada minggu kita saat ini. Lanjutkanlah perjalanan hidup ini dengan penuh damai sejahtera, dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu dimanapun Tuhan mengutus engkau.
damai sejahtera dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. The Lord bless you and keep you. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. The Lord turn His face toward you and give you peace. Alleluia.